Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di hari ini, hari Rabu ya, tanggal 25 Oktober 2023 bersama dengan hari terakhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Dan hari ini yang mendaftar itu adalah pasangan Prabowo dan Gibran. Saya nggak tahu singkatannya apa dibagi. Kalau Gibran, Prabowo, Gibran, Pragib atau apa? Praban. Belum ada Mas itu singkatannya. Belum Tapi ada. iya, iya, iya. Eh, tapi tadi saya lihat cukup ramai ya pendaftarannya Mas Ersu. Dan kemudian dari Kertanegara 4 menuju ke Indonesia Arena di GBK gitu. Mereka berusaha menampakkan bahwa pendukungnya itu banyak dan kemudian gegap gempita gitu ya acaranya. Kalau yang sebelumnya itu dari eh, dari Ganjar dan kemudian Pak Mahfud dan juga Anies dan ini kan mereka misalnya dari kantor kantor partai apa dan sebagainya kemudian diarak di sepanjang jalan. Kalau Pak eh, Prabowo dan juga Gibran tadi diaraknya itu hanya dari Suropati, dari Taman Suropati. Mas Yesi bisa bayangkan itu kan perjalanannya cukup pendek ya dari Taman Hmm. Suropati ke arah KPU begitu, baru diarak dengan mobil terbuka gitu. Ya, oke. Dan saya kira ini memang pendaftaran ini dibayang-bayangi soal kontroversi ya Hmm. berkaitan dengan soal sah tidaknya pencawapresan Gibran gitu ya. Kendati banyak yang menyerukan agar KPU menolak itu karena ini kan Hmm. berkaitan dengan konflik of interest ya, diatur Ya. diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu. Hmm. Tapi saya sejak awal sih pesimis lah gitu ya bahwa KPU itu akan menolak. Nggak mungkin itu kalau kata orang Jogja, not maybe gitu ya Mbak. Iya, kalau saya lihat kronologisnya dan kemudian juga apa yang sudah dilakukan KPU, sepertinya PKPU belum belum dilakukan ya Mas Mersu. Jadi Ya, ya, ya perubahan peraturan dari KPU juga belum belum tapi Pak dilakukan. udah ada pernyataan dari KPU, dari Iya, tapi KPU ya ya sudah ada betul pernyataan. ada pernyataan dari KPU, tapi saya khawatir itu akan bermasalah di kemudian hari begitu ya, karena memang Hmm. kan seharusnya ada PKPU begitu dan kemudian pendaftaran, tapi ya itu tadilah Saya kira itu hal yang kecil terjadi. banget, Mbak. Jangan terlalu khawatir. Anda jangan terlalu khawatir. Karena justru yang khawatir kan Pak Yusril. Pak Yusril kan sebenarnya, coba bayangkan orang sekelas Yusril pun sebagai ahli hukum tata negara kan dia juga menyatakan bahwa ini cacat hukum yang sangat serius gitu ya. Terus Betul. gitu. Terus kemudian dia menjelaskan tapi itu kan pendapat dia sebagai seorang ahli hukum tata negara itu berbeda dengan posisi dia sebagai ketua umum partai Politikus. hukum ya. Dan kemudian kemarin dia juga mencuit bahwa pemerintah ini harus segera menyelesaikan kontroversi ini karena dikhawatirkan itu menjadi apa ya semacam basis legitimasi terhadap hasil pilpres itu nanti lemah kan gitu. Itu sebenarnya sinyal-sinyal itu menunjukkan secara sebagai seorang ahli hukum tata negara dia melihat celah gitu Ya. sebenarnya. Dan dia kan waktu itu menyatakan akan saya sampaikan ke Pak Prabowo ya soal ini kan gitu. Dia melihat celah dan saya kira sebenarnya mudah banget kok orang melihat semua ahli hukum tata negara melihat seperti itu karena misalnya Denny Indrayana kan menyebut itu melanggar pasal 17 ayat 5 dan 6 ya. Di situ kalau di pasal 5 ayat 5-nya itu kan disebutkan bahwa jika itu berkaitan hakim atau panitera yang berkaitan dengan Mhm. menangani perkara yang diduga akan menimbulkan konflik of interest itu mereka akan diminta untuk mengundurkan diri kan gitu ya. Betul. Dan apabila itu mereka tidak mengundurkan diri, ya putusan itu bisa batal gitu di ayat 6-nya itu. Mhm. Dan dia bisa dikenakan hukuman etik atau hukuman yang lainnya begitu. Jadi itu jelas. Tapi kan kalau kita melihat Pak penjelasan apa pembelaan dari Pak Pak ini Pak Anwar Usman misalkan ini beda, ini kan bukan sengketa, ini yang diadili norma kan sebenarnya kalau di Mahkamah Konstitusi itu norma. Tapi ketika wartawan tanya lagi, nanti bagaimana ketika terjadi sengketa hasil pilpres gitu, apakah Anwar Usman itu akan mundur kan begitu. Nah itu dia nggak dia jawab bahwa dia cuma jawab bahwa itu akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu yang dia sampaikan. Jadi memang ini rawan ya dalam artian kalau negara kita benar gitu ya, negara kalau hukum kita benar itu saya kira sangat mudah dibatalkan apa yang terjadi pada Gibran ini karena pelanggarannya itu sangat jelas. Tapi kan di negara kita nggak bisa seperti itu, makanya ya nggak kakak akhirnya saya lihat netizen mungkin caranya aneh-aneh aja termasuk
kemudian mengubah di Google Map gitu ya alamat nama Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga kan sampai kayak gitu-gitu kan Mbak Agi ya. Ya itu sempat ramai juga ketika netizen mengubah nama titik di Google Maps gitu, yang seharusnya itu adalah lokasi Mahkamah Konstitusi yaitu di Medan Merdeka Barat ya, dan ternyata di situ titik merahnya itu tulisannya adalah Mahkamah Keluarga. Nah itu memang hal seperti itu bisa terjadi Mas Irsu kalau seandainya yang ingin merename atau memberikan nama ulang begitu ya, mengubah nama lah begitu, itu biasanya sih kalau seandainya sebuah toko atau apa itu adalah si pemilik akunnya begitu, yang memiliki email kan. Kita kalau seandainya untuk menitik sebuah lokasi itu kita melakukan hal tersebut, pendaftaran lah semacam itu. Nah tapi kalau seandainya ini adalah dari pihak luar, ini kan public space atau tempat lokasi gedung pemerintahan seperti ini. Kalau seandainya yang ingin merename lokasi tersebut itu banyak, itu bisa saja diterima oleh Google akhirnya karena terlalu banyak yang meminta. Nah ini mungkin netizen saking keselnya ya, netizen Indonesia ini kan memang unik begitu, dan kemudian kadang kompaknya keterlaluan begitu. Jadi pada hari Senin dan Selasa kemarin gitu, itu nama tersebut kalau kita cari Google Maps Mahkamah Keluarga begitu, keluar itu Mas Ersu begitu. Tapi ini aduh dan kemudian Ya ini cara ya bayangkan yang seperti ini artinya sebenarnya sekarang itu udah jadi dagelan kan, ini kan sebuah lembaga tinggi negara yang harusnya suci gitu ya, dianggap yang dipanggilnya saja yang mulia kan begitu mereka ya. Dan saya tidak tahu apakah yang mulia itu melekat kemanapun mereka pergi atau hanya ketika mereka menjalankan sidang itu, karena waktu jumpa pers kok saya lihat wartawan juga memanggilnya pakai kata yang mulia. Pemahaman saya harusnya ketika panggil yang mulia itu kan hanya di dalam ruang persidangan gitu. Di luar itu harusnya dia menjadi pribadi biasa. Ketika dia jumpa pers dengan wartawan kan dia tugasnya administratif di situ kan, sebagai pembicara dan sebagai ketua, bukan sebagai hakim yang menangani perkara di Mahkamah Konstitusi. Tapi walaupun katakanlah mereka juga dipanggil yang mulia pun, saya kira mungkin teman-teman wartawan manggilnya juga sambil berolok-olok, karena sekarang sebenarnya di depan mata publik mereka itu bukan lagi orang yang mulia gitu, bahkan orang yang hina. Jangan-jangan begitu pandangan kalau kita lihat olok-olok yang tadi disampaikan oleh netizen tadi gitu ya Mbak ya. Iya Mas Irsul, kita melihatnya mungkin seperti itu karena kita kalau saya patokannya karena kita tidak bisa menangkap suara rakyat keseluruhan, kita tidak berhadapan dengan semua, kita menangkapnya kan melihatnya di media sosial sekarang ini kan, paling gampang begitulah ya. Dan kemudian juga kita bisa melihat itu dari media-media lokal Mas Ersu. Kalau saya sering searching selain media nasional begitu, juga apa yang terjadi di Solo, maka saya cari misalnya di media-media yang di Solo, di Jogja, di Solo Raya dan sebagainya. Karena sekarang media itu ada ribuan media gitu, bahkan di sebuah kabupaten saja ada berapa banyak media begitu. Dan seringkali mereka itu memberitakan sesuatu yang tidak diberitakan secara nasional, padahal itu sangat penting. Nah, ya seperti itu yang terjadi. Kita kembali kepada MK ini. Selain soal itu tadi pemberian rename atau nama ulang begitu kepada Mahkamah Konstitusi, tapi sekarang saya lihat sih sudah kembali normal Mas Irsu. Oh, oke. Ya sudah kembali normal, dan kalau saya lihat itu selain soal itu tadi ya, itu adalah perseteruan atau mungkin bukan perseteruan tapi perang kata atau perang narasi begitu ya yang terjadi antara Pak Mahfud MD, yaitu Menko Polhukam yang sekarang menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, ini antara dia dengan Pak Jimli Asidik, yaitu Pak Jimli Asidik sekarang sebagai anggota atau dia sebagai ketuanya di Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan. Iya, Majelis Kehormatan itu ya Mas Yesi. Belum, saya nggak tahu perkembangan. Kalau pelantikan kemarin nggak disebutkan siapa yang jadi ketua, siapa jadi anggota. Kan dilantiknya hari Selasa kemarin ya, udah oleh Ketua Mahkamah Konstitusi itu gitu. Ya, berarti mungkin kedudukannya saya tidak begitu paham. Apakah ada koordinator atau ketua atau semuanya setara atau bagaimana begitu ya. Tapi yang jelas ini Mas Irsu, apa yang dikatakan Pak. Jadi ceritanya hari Senin Pak Mahfud ini kan menghadiri sebuah diskusi begitu di Blok M. Kalau saya melihat rekamannya dari videonya itu di situ juga ada Ganjar, di situ juga ada para pendukung dari Ganjar lah. Di situ ada Butet Kertarajasa, Butet juga memberikan orasi di situ begitu, yang dia mengatakan dia tidak sabar untuk menunggu
acara debat antara seorang anak begitu ya yang berusia 36 tahun dengan seorang profesor ahli hukum, dia mengatakan demikian kurang lebih Ya, begitu ya, di ya, ya, situ ya. gitu. Di situ juga ada para influencer atau para artis begitu kan Mas Hersu. Jadi disitulah kemudian terjadi dialog dan Pak Mahfud itu memang mengatakan gitu ya Mas Hersu bahwa sesuatu yang kemudian dianggap sebagai hal yang tidak beradab lah begitu. Nah, ini reaksinya sangat sangat keras. Mas Hersu mengikuti itu atau tidak? Ya, yang itu yang dia menyatakan bahwa kadang kata dia kan juga, hakim di Mahkamah Konstitusi juga bisa dibeli kan, begitu yang dia menyatakan seperti itu ya. Yang ini kemudian yang Anda tadi menyatakan tidak beradab itu kan itu pernyataan dari Pak Jimli ya yang merespon itu gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi Pak Mahfud ini kalau kita kenal, mungkin Mas Ersu juga mengenal, dia kan sering mengatakan sesuatu secara belak-belakan begitu ya. Dan karena Iya, dia sendiri betul. kan juga Biasa seperti itu. sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dulu begitu kan. Dan akhirnya juga dia pun juga dengan perkataannya tersebut cukup diserang Mas Ersu. Berarti dulu ketika Pak Mahfud dulu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi juga menghadapi hal tersebut dong terjadi juga pada Pak Mahfud begitu. Ya, ini saya bacakan Dan saja dia. tidak salah sih Mbak, karena kan ada bahkan ketua Mahkamah Konstitusi yang ada hakim konstitusi yang kemudian juga ditangkap oleh KPK karena dia menerima uang dari mereka yang berperkara dalam sengketa pilkada kan. Bahkan Betul. kita Bahkan Akil Mukhtar juga Hakim Mukhtar itu adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud juga nggak salah-salah amat gitu. Betul, iya. Jadi Pak Mahfud ini mengatakan memang cukup tajam ya. Dia mengatakan begini, jangan terlalu optimis juga karena kadangkala siapa yang akan menjadi majelis itu terkadang bisa dibeli dan bisa direkayasa juga. Kamu yang jadi, kamu yang jadi, begitu. Keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pemenuhan hukum masih seperti sekarang, begitu. Dan ini cukup ramai di situ diskusinya ya Mas Hersu, dan kemudian ini yang dijawab oleh Pak Jimli Asidik itu tadi yang kemudian belakangan ini kan diangkat sebagai anggota Majelis Konstitusi tersebut. Majelis Kehormatan Konstitusi. Ya, Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi begitu. Karena ini kemudian pernyataan dari Pak Mahfud itu viral dan Pak Jimli menjawab seperti ini, ya Allah apa benar ini komentarnya? Sebaiknya diklarifikasi dulu. Kalau benar ini sangat kasihan, tidak beradab. Sangat tidak pantas masih terus saja jadi pengamat dan komentator. Padahal sudah diberi amanat untuk kerja sebagai Menko, apalagi mau jadi wapres. Mudah-mudahan ini salah kutip. Dia mengatakan demikian. Nah, ini sudah dijawab sih ya sebetulnya oleh Pak Mahfud gitu. Cuman ini menjadi diskusi yang sangat panjang begitu di X atau di Twitter. Pak Mahfud belakangan kemarin pada pukul 8.15 dia mencuit di akun Twitter atau akun X-nya dia menjawab seperti ini. Kita sambut gembira hari ini kita mendengar bahwa Majelis Kehormatan Hakim atau MKH terkait pengaduan dugaan pelanggaran etik Hakim MK sudah ditunjuk yaitu Jimli Asidik, Bintan Saragi, Wahidudin Adam. Saya kenal baik ketiganya sebagai orang-orang yang berintegritas, tidak bisa didikte. Selamat, dia mengatakan begitu. Dia tidak mengatakan minta maaf atau meralat ucapan dari sebelumnya, tapi dia mengatakan bahwa ketiga orang ini adalah orang yang berintegritas, begitu kurang lebih demikian lah. Ya, memang kemudian jadi pertanyaan publik juga kan berkaitan dengan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini yang membentuk adalah Mahkamah Konstitusi sendiri yang melantik ketua Mahkamah Konstitusi yang orang juga berperkara gitu kan. Jadi ada semacam relasi kuasa kan di sini gitu. Makanya kalau bahasanya para netizen jeruk makan jeruk kan gitu ya, orang jadi nggak percaya dengan soal itu dan kemudian ya orang kemudian gampang sekali sekarang ya jejak digitalnya dicari kecenderungan seorang hakim ini kemana itu jadi kelihatan juga kan begitu jadi. Iya, ini netizen itu mengatakan selain jeruk makan jeruk, mereka juga cukup pesimis begitu ya dengan keberadaan dari Pak Jimli, mengingat Pak Jimli ini mungkin kalau dilihat dari jejak digitalnya dia adalah orang yang cukup dekat dengan Prabowo begitu ya Mas Herso. Ada beberapa acara pertemuan dengan Prabowo ketika itu Prabowo sudah masuk ke dalam koalisi kan. Koalisi apa dulu namanya sebelum koalisi Indonesia Maju ya, ketika dengan Caimin sebelum semuanya bergabung juga Jimli ini sudah cukup dekat lah dan belakangan
Ini dia menjawab juga sih Mas Hersu. Dia sudah mengetahui kecenderungannya bahwa orang itu mencurigai lah. Apakah Hmm. dia bisa netral begitu nantinya pada keputusannya ya dia mengatakan bahwa ya cukup dilihat saja nanti hasil keputusannya seperti apa. Tapi memang jejak seperti kata Mas Hersu tadi tidak bisa bohong ya bahwa dia cukup dekat dengan Prabowo dan kenapa dari sekian banyak ahli hukum tata negara begitu yang dipilih malah justru Jimli yang memiliki jejak digital yang jejak digitalnya kalau kita lihat misalnya pertemuan dengan Prabowo itu sekitar bulan Mei ya, tanggal 1 Mei bersama para jenderal begitu di Hambalang begitu dan juga mungkin dia tidak mengatakan saya mendukung atau apa, tapi dia bertemu dengan Prabowo di situ begitu dalam kemudian beritanya juga menjadi viral, itu mungkin masih melekat di benak pemirsa dan sekarang dia harus menjadi sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan yang harus menilai atau memutuskan apakah apa yang dilakukan oleh paman dari Gibran yaitu sekaligus ketua MK yaitu Pak Anwar Usman ini apakah melanggar etik ataukah tidak begitu. Ya, iya, iya. Itu menarik karena kalau kita ingat pada awal Mei kemarin, waktu ada kunjungan Pak Wiranto bertandang ke Hambalang bersama dengan sejumlah jenderal, kan Pak ini Jimli juga hadir di situ dengan Pak Masuki Iya, ya, betul. yang dari Demokrat itu dia hadir juga di situ. Terus Mhm. berapa hari yang lalu tanggal 20 Oktober dia juga diketahui datang ke rumahnya Pak Prabowo di Jalan Kertanegara bersama Amran Sulaiman Mhm. yang sekarang ternyata kemudian dia jadi Menteri Pertanian kan gitu. Dan Iya. ketika ditanya Pak Jimli, eh, ya dia diminta masukan sebagai ahli hukum negara untuk menyusun visi dan misi dari Prabowo. Jadi Mhm. begitu, walaupun kemudian ada pembelaan dari Pak Jimli, dia minta agar publik nanti menilai dari hasil kerja dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya Mbak ya. Karena ini kan Mhm. nggak lama masa kerjanya nih. Mereka ini mulai kemarin tanggal 24 Oktober dan nanti akan berakhir tanggal 24 November ya, karena 1 bulan begitu. Tapi kan pertanyaannya kan kemudian jadi begini kan, proses proses pencapresan ini sedang berjalan di KPU. Mhm. Mhm. Apakah nanti kalau kemudian hasilnya menunjukkan bahwa memang ada pelanggaran etik dari Hakim Anwar Usman dan sebenarnya itu sebenarnya gampang dan sangat terlihat gitu, apakah kemudian juga mereka juga hanya berhenti hanya pada pelanggarannya, atau kemudian siapa yang bertindak untuk mengambil tindakan terhadap Anwar Usman karena dia melanggar undang-undang Nah, undang-undang kekuasaan kehakiman gitu loh Mbak. betul betul. Jadi Mhm. orang akan menganggap ya ini oke lah, ini majelis kehormatan ini dibentuk untuk mengkanalisasi tuntutan masyarakat begitu, tapi Nah, nanti soal mhm. hasilnya seperti apa, itu nggak penting Mhm. lagi gitu. Yang penting pokoknya kemarahan publik itu dikasih kanalnya dulu lah gitu loh, Mhm. pokoknya Mhm. skeptis. Dan saya kira nggak berlebihan sih, karena jangankan keputusan itu orang, sedangkan apa konstitusi aja mereka tabrak, apalagi yang seperti itu kan gitu. Iya, dan ini orang akan menjadi pesimis ya kalau melihat hal tersebut karena mengingat eh, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, cawe-cawenya dengan naiknya Gibran dan sebagainya, dan cawe-cawe yang sudah begitu mendalam begitu ya orang melihatnya, apalagi sudah bisa ditebak dari sekarang bahwa nanti akan ada sengketa pemilu begitulah kalau Ya, melihat apa suara itu memang selisihnya tidak terlalu besar antara satu dengan yang lain. Nah, kalau seandainya sekarang sudah diperlihatkan begitu Mahkamah Konstitusi berjalannya itu adalah seperti ini, orang menjadi pesimis nantinya Mas Yesus akan menjadi seperti apa begitu. Pada sengketa yang lebih besar lagi gitu. ya, 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 oke. Jadi ini memang ya berat ya, karena tadi itu public distrust ya sudah menurut saya terjadi ya, seperti Pak Yusri kan juga tadi menyatakan bahwa wah ini harus ambil langkah-langkah konkret di pemerintah, karena memang sudah terjadi itu tadi, bahwa nanti bisa terjadi delegitimasi kalau katakanlah Prabowo dan Gibran itu kemudian terpilih walaupun sebenarnya tanpa campur tangan dari pemerintah Pak Jokowi ya, orang udah nggak percaya, apalagi kemudian dengan perilaku politik ya, ini yang saya Ya. sebut perilaku politiknya Pak Jokowi yang selalu ingin cawi-cawi sih, ya kecurangan itu hampir pasti gitu yang terjadi kalau kita lihat itu. Iya, kalau saya melihat bahkan tadi malam ketika Pak Jokowi
memanggil sejumlah relawan itu ke istana begitu Mas Yesus. Itu saja sudah kemudian orang terkejut ya Oh menjadi iya, iya. pembicaraan Dan semua. itu bukan cerita baru kan ya sebenarnya ya. Ya, betul. Tetapi bagaimana ini sekarang dalam keadaan sedang panas, di Hmm. mana sebuah institusi hukum seperti Mahkamah Konstitusi begitu banyak diperdebatkan hasil-hasil keputusannya, begitu dan kemudian juga perilaku dari Pak Jokowi sendiri yang sebelumnya sungguh bertolak belakang tentang anaknya yang tadinya tidak akan mencalon, yang katanya usianya masih kurang, masih baru berpengalaman 2 tahun, gitu. Dan kemudian di saat-saat genting seperti ini, kita bisa katakan demikian karena akan terjadi reshuffle. Kan isu kemarin sampai tadi malam itu begitu simpang siur begitu Mas Yesus, Ya. siapa yang menjadi siapa akan menjadi ini, walaupun ternyata yang dilantik hanya Menteri Pertanian begitu, tapi sebelumnya kan sudah ramai itu isu soal bahwa Pak Mahfud juga akan diganti, begitu juga ada penggantian kepala BIN begitu kan Hmm. dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah itu semua kemudian datanglah Pak Jokowi ini mengundang para relawan ke istana. Ini juga sebuah blunder yang sebenarnya tidak perlu terjadi, Mas Hersu, karena orang kemudian apa namanya masyarakat atau netizen saya tangkap mereka mengatakan bahwa kenapa ini harus dilakukan gitu menggunakan rumah rakyat, istilahnya istana itu kan disediakan oleh rakyat untuk presidennya, untuk pemimpinnya, dan itu digunakan untuk memakmurkan rakyat, untuk kepentingan rakyat, untuk berdiskusi masalah-masalah rakyat, bukan masalah pribadi. Sementara yang terjadi saat ini antara Pak Jokowi dengan naiknya Gibran dan sebagainya itu kan masalah pribadi. Di Ya. mana rakyat itu kan bisa jadi rakyat adalah pemilih Ganjar, pemilih Pak Mahfud, pemilih Amin, begitu tidak melulu mereka semua memilihnya adalah Pak Prabowo dan putra Pak Jokowi yaitu Ya. Gibran. Ya. Ya. Dan di situ kita tahu relawan itu sudah dikondisikan memilih kepada Pak Prabowo, ada Ya. barang PP dan Ya, sebagainya. sebenarnya tanda-tanda kerusakan itu memang sudah sangat sempurna sih, Mbak. Seperti yang tadi malam visualnya kita lihat ya, yang di Jakarta Teater ketika Kaisang sebagai Ketua Umum PSI mengumumkan dukungan terhadap Pak Prabowo dan Gibran gitu, dan kita lihat visualnya bagaimana di situ ada Pak Prabowo, ada Kaisang, ada Gibran, itu kan ya ini sebenarnya nggak masuk akal banget gitu, dan apalagi tadi gitu ya ketika berlangsung di arena Indonesia ya, yang di GBK itu ya, Indonesia Arena, betul. Indonesia Arena gitu, saya lihat ketua-ketua umum partai, terus kemudian ada Gibran di situ bersama Pak Prabowo, dan ketika kemudian Pak Prabowo menyampaikan pidatonya, Gibran di sampingnya, itu kayak ini Pak Prabowo ngapain dia bawa anak kecil dalam urusan negara gitu kan yang secara visual lihatnya kan gitu ya, nggak terbayang bahwa itu calon wakil presiden gitu loh, itu secara visual aja nggak kena gitu loh. Iya, kalau yang saya lihat secara kasat mata begitu adalah gestur dari Pak Yusril Izzah Mahendra ya, Ketua Umum dari PBB. Begitu terlihat, ini sebenarnya banyak disorot dari sejak Ahad lalu, yaitu di Kertanegara 4 pada saat Pak Prabowo mengumumkan nama Gibran sebagai cawapres secara definitif gitu, mendeklarasikan. Ini terlihat dia tidak ketika itu tidak nyaman, tidak tertawa seperti yang lain, juga tidak ikut bertepuk tangan ketika mereka beberapa kali bertepuk tangan. Ketika bergandengan pun dia harus digandeng, tidak memiliki inisiatif. Begitu juga ketika tadi ada di Indonesia Arena, saya menangkap Pak Yusril yang tentunya duduk di depan gitu bersama para ketua umum partai-partai yang lain gitu, dia juga tidak bertepuk tangan sama sekali begitu Mas Ersu, dan kemudian senyum tipis ya. Kita mengenal Pak Yusril ini kan orangnya kritis dan seringkali kalau senyum seperti agak-agak sinis begitu ya. Saya melihat gesturnya begitu seperti tidak nyaman, memang betul begitu. Dan sementara ketua umum dari partai-partai yang lain gitu seperti Pak Erlangga begitu kan, dia ikut tepuk tangan apa dan sebagainya. Memang suasana yang saya lihat tadi adalah sesuatu yang mungkin sekitar 1 bulan yang lalu itu tidak terbayangkan. Jadi ini sesuatu yang kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk begitu kan, karena sebelumnya kan Gibran masih menolak, Pak Jokowi juga sikapnya seperti demikian. Menolaknya mesti kasih tanda petik, Mbak, jangan menolak. Betul. Iya, betul. Karena kan operasi sudah berlangsung.
Operasi lewat Mahkamah Konstitusi kan sudah berlangsung dari sejak bulan Maret begitu, sejak didaftarkannya gugatan. Nah, kalau yang tadi saya lihat begitu Mas Hersu, memang tidak salah kalau pengamat mengatakan ini sebenarnya adalah Pak Jokowi 3 periode begitu. Ya, Karena ya, apa yang ketika Gibran tampil sesudah Pak Prabowo itu pidato, begitu dari cara dia berbicara dan apa yang dia isi dari pembicaraannya tersebut, begitu memang mirip sekali dengan Pak Jokowi ya. Jadi dan Jokowi 3 periode itu tampak betul ketika dia mengatakan bahwa sekarang pembangunan itu sudah berhasil, jadi kita ini tinggal melanjutkan dan kemudian menyempurnakan. Ya otomatis dia akan sebagai the next Jokowi begitu di pemerintahan selanjutnya jika Pak Prabowo dan dia menang begitu, dan kemudian Gibran juga memamerkan kartu-kartu sebagaimana Pak Jokowi dulu ketika 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 itu, dia dulu itu juga. barang apa jadi artefak itu dimunculkan lagi gitu ya. Iya betul gitu, dan dengan sebuah apa ya, dulu Pak Jokowi juga membuat sebuah kartu yang besar seperti poster lah, seperti poster dengan tongkat begitu kan, dan kemudian dipamerkan begitu. Yaitu dia yang pertama dia seperti apa kalau tidak salah dana abadi pesantren. Nah ini kan karena dia perlu menonjolkan itu karena dia bukan dari kalangan NU, berbeda dengan Caimin dan juga berbeda dengan Mahfud eh, MD. Pak Mahfud MD begitu ya. Jadi ini yang ditonjolkan pertama adalah dana abadi pesantren, yaitu dengan tulisan itu tadi juga. Kemudian kredit startup milenial, itu juga dia menunjukkan posternya. Kemudian dia menunjukkan karena sudah ada KIS, PKH, nanti akan ditambahkan kalau tidak salah KIS lansia. Begitu. Ada kartunya juga KIS lansia. Kemudian kartu anak sehat untuk pencegahan stunting begitu. Dan poster ini khusus dia menunjuk istrinya yaitu Selvi Ananda untuk naik ke panggung untuk membawa itu karena ini adalah program dari ibu dan anak. Kartu-kartu itu diperlihatkan Mas Hersu, dan sebelumnya dia juga ketika mengatakan tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini. Dia mengatakan begitu, itu saya sangat-sangat langsung ingat gaya Pak Jokowi begitu kalau di depan projo atau apa begitu. Pak Jokowi kan mengatakan saya akan terus memantau, saya akan terus mendengar suaranya. Nadanya itu mirip gitu Mas Hersu. Dan kan cilakanya kan dia wakil presiden, bukan presiden. Jadi apakah program-program kartu-kartuan tadi itu yang dulu itu ditentang oleh Pak Prabowo ketika dia berdebat dengan Pak Jokowi, apakah itu sudah setuju oleh Pak Prabowo? Kan itu juga jadi pertanyaan apa sangat menarik. Dan sekarang ini sebenarnya buat anak-anak kalau dia mengaku sebagai generasi milenial, kartu itu udah jadul. Orang sekarang semua udah cashless kok, orang sudah mau pakai gadget, jadi nggak perlu pakai kartu zaman sekarang gitu. Apalagi kemudian kita tahu kartu-kartu yang dipamer-pamerkan Pak Jokowi itu sampai sekarang juga nggak jelas semua kan, yang di kampanye Pak Jokowi itu yang saya kira kok masih pakai template lama begitu ya, katanya dia anak milenial tapi gayanya masih gaya apa ini gaya bukan gaya milenial lah ini ya, bukan generasi digital tapi yang ini jadi masih analog gitu ya model. Yang saya melihat sih tentunya ini pasti atas persetujuan Pak Prabowo juga ya gitu. Dan kalau seandainya Gibran ingin apa namanya memamerkan kartu-kartu tersebut, masa sih juga ditolak oleh Pak Prabowo? Karena ini kan ada layar besar Mas Hersu, ada big screen yang juga memperlihatkan itu, dan semuanya kartu-kartu itu juga sudah dipersiapkan. Jadi ini pasti sudah direncanakan sebelumnya. Karena memang iya, jadi ya saya rasa ini juga program dari Pak Prabowo nanti lah. Saya sih harus dissenting opinion Mbak soal ini. Karena kita lihat kan sebenarnya dalam hal ini ya hampir semuanya maunya Pak Jokowi itu dituruti saja sama Prabowo. Jadi ya pokoknya terserah deh, mau kartu kayak mau apa, yang penting gue presiden deh gitu. Lu mau kartu apapun lu pamerin silahkan begitu. Jadi ini sebenarnya mimpinya beda-beda nih Pak Prabowo dengan Gibran dalam satu pasangan begitu ya. Kalau Pak Prabowo yang penting dia pikirnya gue jadi presiden, sementara kalau Gibran dan Pak Jokowi kan berpikirnya bagaimana mereka membangun dinasti kan, jadi yang ada sebut tadi 3 periode. Nah 3 periode saja dengan Pak Jokowi kita tolak gitu, apalagi ini cuman Jokowi KW kan kalau Gibran itu kan. Iya ya, dan kemudian sepertinya nanti tim pemenangan yang akan dibentuk oleh
pasangan Prabowo dan Gibran ini juga akan mirip juga dengan yang lalu, karena tadi juga sempat diumumkan ya Mas Hersu, nama Roslan Roslani itu nanti akan menjadi pimpinan dari tim pemenangan Prabowo Gibran gitu. Nah, sepertinya polanya hampir sama juga sih dengan pasangan dari Ganjar dan Mahfud, karena di sana ada Arsyad Rashid yaitu sebagai ketua umum Kadin yang sekarang sudah mundur Hmm. begitu ya. Dan kemudian Roslan ini kan juga ada di circle yang sama kurang lebih. Roslan, terus dia juga mantan dari Duta Besar Amerika, yang sekarang Duta Besar Amerika kan kosong begitu ya. Dan dia juga kalau kita lihat backgroundnya sebagai Wakil Menteri BUMN yang kedua begitu, yang tugasnya adalah memang juga untuk mengawasi BUMN di bidang Hmm. Hmm. pertahanan. Jadi Hmm. kalau kita melihat ya polanya ini adalah seorang pengusaha besar, dulu mirip dengan polanya hampir sama dengan Pak Erick Yes. Thohir gitu, pengusaha besar yang dia menguasai sumber-sumber pendanaan yang kemudian dijadikan dari tim pemenangan. Dan dia ini kan jangan lupa, dia sekarang ini Wakil Menteri BUMN, ya. BUMN, Nah, betul. apakah kemudian setelah ini nanti dia kandidat Menteri BUMN berikutnya, gitu. Iya. Dan yang akan meneruskan slogan akhlak. Ya. Iya, 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 iya. Ya, kalau, Oke. iya. Yang lain apa topik yang lain yang tadi kita janjikan yang belum kita bahas nih pagi? Yang lain mungkin orang masih bertanya-tanya ya Mas Yesu, setelah Gibran ini daftar ke KPU, bagaimana statusnya di PDIP, ini juga ramai, Oh ya, itu ya. rame ya. Itu rame-rame sekali. Terus kemudian juga bagaimana FX Rudi itu kan mengatakan sampai saat ini itu Gibran belum, ini pernyataannya kemarin ya, tidak tahu hari ini ya. Tapi kemarin dia mengatakan bahwa sampai saat ini Gibran belum mengembalikan KTA PDIP. Ya, Bahkan ya. Nah, itu katanya kan seiring dengan Mbak Puan juga yang menyatakan dia belum keluar. belum keluar, dan ini ditunggu oleh PDIP karena kata Rudi sampai sekarang tidak ada komunikasi antara FX Rudi ini, kan dia cukup dekat Mas Ersu. Kalau menurut FX Rudi ini Gibran kan selama ini di Solo suka apa namanya meminta nasihat dirinya, kalau ada apa-apa itu berkomunikasi dengan dia, rembukanlah diskusi begitu ya. Tapi katanya sampai sekarang itu dia tidak ada komunikasi lagi antara dia dengan Gibran Dan ini kan sehingga Ketua DPC PDIP diinginkan. Solo ya, Pak. Betul, betul. Jadi harusnya kalau kembalikan ke sana gitu ya. Ini saya kira ini persoalan etis yang jadi catatan, dan kelihatannya PDIP sengaja apa ya, sengaja dalam tanda petik memainkan itu untuk menunjukkan pada publik sebenarnya bagaimana etika dari Gibran gitu ya. Karena Betul. kalau saya baca kemudian malah Pak Prabowo yang rencananya mau menemui Ibu Megawati untuk bicara soal ini, dan kemudian Pak Prabowo menyatakan kalau bagus dong kalau Gibran masih tetap jadi kader kader PDIP kan gitu. Nah ini lucu ya, aneh juga ini kan gitu. Padahal kan jelas di PDIP itu aturannya tegas, itu berkaitan dengan posisi tegak lurus dengan ketua umum yang punya hak prerogatif. Jadi kalau ketua umum sudah memutuskan mendukung Ganjar, jadi harusnya tidak ada toleransi terhadap kader lain yang mendukung gitu ya, mendukung calon lain. Nah ini bukan hanya mendukung, dia menjadi pasangan dari lawan politiknya kan gitu. Iya, iya, iya. Apalagi saya lanjutkan tadi yang FX Rudi, dia mengatakan memang tanda-tandanya mungkin ya, kalau kita melihat berdasarkan apa yang dikatakan oleh FX Rudi, dia mengatakan terakhir komunikasi adalah ketika peresmian kantor DPC, kalau tidak salah yang diresmikan secara virtual, Ibu Mega. Tapi kan nggak datang kan dia? Dia kan tidak datang. Jadi dia berkomunikasi dengan FX Rudi, dia mengatakan bahwa dia ada acara lain begitu, sehingga dia tidak bisa hadir di situ. Itu adalah komunikasi yang terakhir, Mas Hersu. Bayangkan sesudah itu kan kemudian terjadi banyak sekali kejadian dan rupanya mereka sudah tidak berkomunikasi lagi. Jadi dari ghosting dong kalau gitu ya Gibran sekarang ini ya. Iya, ghosting ke PDIP begitu ya. Dan kalau saya lihat dari kader-kader senior begitu yang lain ini memang mereka tapi tidak boleh menampakkan kekecewaan Ya, tersebut. menahan diri ya mereka ya. Menahan diri karena dari Ibu Megawati mengatakan yang penting satset tidak usah banyak ngomong begitu. Dan kalau saya lihat apa yang dikatakan oleh Adiana Pitupulu misalnya, dia mengatakan bahwa kalau seandainya kita baper maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita targetkan, apa tujuan besar yang akan mereka raih begitu. Dan kalau saya lihat oh iya juga sih, memang ini partai PDIP Perjuangan ini kan partai yang sudah lama dan sejak
sejak masih menjadi PDI begitu mereka sudah dikuyok-kuyok seperti itu, dan ketika dia mengatakan kalau kalau seandainya kita PDIP itu baper maka tidak akan menjadi organisasi seperti sekarang. Saya jadi ingat kepada Demokrat nih Mas Ersu, yang baper ketika terjadi Anies begitu ya, Anies menggandeng Pak Caimin, terus kemudian dia membuat sebuah keputusan besar begitu yang dilakukan Ya, pada saat mereka sedang baper begitu. ya, dan akhirnya dampaknya seperti sekarang ini ya kemarin. Akhirnya kita terusin aja nih soal yang kabinet itu kan kemarin ramai sekali ya kemungkinan Mhm. Demokrat masuk dalam kabinet, dan itu ditandai dengan AHY yang sudah bertemu dengan Pak Jokowi, dan setelah itu dia mengunggah foto sedang memetik buah apel gitu ya, itu sebagai sinyal bahwa dia mau jadi Menteri Pertanian, walaupun sebenarnya nggak nyambung ya kalau tiba-tiba AHY jadi Menteri Pertanian. Tapi kita sebenarnya dalam konten kemarin kan, saya dimarahin nanti kalau ngomong taruhan lagi sama bagi. Kita bahkan saya berani bertaruh nggak mungkin masuk gitu di kabinet, karena dampak harganya mahal banget kalau sampai sampai Demokrat itu masuk di kabinet kan. Dan kelihatan sekali kok tanda-tandanya yang kita sebut kemarin, Pak Jokowi ngelungani Gibran, dan kemudian tadi pagi itu sebelum Pak Prabowo ke Arena Indonesia dan KPU, dia sowan dulu ke Pak Pak SBY, kan itu menunjukkan ada hal yang belum tidak berkenan sebenarnya dari Pak SBY berkaitan dengan Gibran ini, karena memang kalau kita lihat sampai hari ini, dan saya kira ini, saya khawatir ya, ini menjadi semacam apa ya, fenomena gunung es, fenomena bola salju yang terus lama-lama besar kebencian terhadap politik dinasti, apalagi kalau kita amati di media sosial itu kan luar biasa. Dan harus diakui sekarang ini pemilih muda itu kan 52% ya Mbak, ya, 52 atau 54%, 52% ya Mbak ya. Yang mengatakan 52, yang mengatakan 54% Mas Ersu. Ya, oke. Artinya 50% lebih lah. Oke, 50% lebih sekarang itu generasi muda, dan mereka ini rata-rata sebenarnya mereka adalah generasi digital ya sebenarnya. Menyebutkan milenial dan Gen Z itu sebenarnya mereka itu generasi digital gitu ya. Jadi mereka tuh benar-benar terkoneksi secara digital. Itu dampaknya luar biasa saya kira ya, yang perlawanan terhadap politik dinasti itu. Iya, politik dinasti ini walaupun dari yang menyatakan dirinya pengamat, tapi sesungguhnya adalah lembaga survei dan sering membuat survei-survei yang menakjubkan gitu ya. Dia mengatakan bahwa politik dinasti nanti akan hilang begitu saja seiring dengan berlalunya waktu, artinya sesuatu yang akan bisa diterima begitu, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Dia salah tuh, yang ternyata yang sekarang udah bisa diterima itu adalah politik identitas, karena sekarang nggak ada orang yang ngomongin politik identitas, yang diomongin adalah politik apa dinasti. Kalau tuh sekarang ada yang mau jualan politik identitas pasti akan ketawain juga. Iya Mas Ersu, jadi politik dinasti ini saya rasa akan membayangi begitu ya kontestasi dari Pak Prabowo bersama dengan Gibran ini begitu, dan apalagi kemudian pelantikan kasat ya Mas Ersu, ya, ada Pak Agus Subianto ya. Pak Agus Subianto begitu kan, kita tahu ini kan sepertinya mengulang dulu. Pak Agus Subianto ini juga bertugas di Solo ketika Pak. Oh iya, dia pernah jadi komandan Kodim gitu ya, di Solo, terus kemudian dia pernah jadi pas Pampres juga dan sebagainya. Jadi memang ini inner circle-nya Pak Jokowi. Dan saya kira mungkin dalam waktu yang karena ini kan bersamaan ya, Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI ini kan pensiunnya bareng nih Mbak. Ya, kan mereka sama-sama kelahiran di bulan November ini kan. Ya November, dia kelahiran bulan November. Jadi 1 Desember itu mereka semua akan pensiun begitu ya. Jadi saya kira Agus ini hanya berapa pekan gitu, nanti dia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, langsung promosi menjadi Panglima TNI. Nah, yang paling rame dari tadi kemarin kan dimunculkan oleh Bung Slamet Ginting, yang dia mendapat informasi bahwa kemudian Pak Dudung ini akan dijadikan Kepala Badan Intelijen Negara. Dan wah, ini saya kira kalau itu terjadi menarik, itu berarti perang antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu betul-betul perang, sudah perang habis-habisan kalau itu yang terjadi. Iya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini infrastruktur politik ini sudah disiapkan dengan begitu matang oleh Pak Jokowi. Seperti misalnya dulu Pak Jokowi wali kota berarti tahun 2010-an lah ya, 2009 sampai 2011 gitu ya. Dan Jokowi 2005 ya, kalau dia 2 periode kan. Ya, karena kan 2 periode, tapi nggak sampai 2 periode kan, tahun 2012 sudah jadi gubernur ya. Jadi harusnya
dia habis juga 2014 kan harusnya gitu. Tapi 2012 dia jadi ya 2005 Pak Jokowi itu pertama kali jadi. Iya, maksud saya ketika dia bertemu dengan Pak Agus Subianto ini, kemudian bertemu dengan dalam satu circle di Forkopimda, kan ketika itu Ya, ya, ya. Pak Listio Sigit adalah sebagai Kapolresta dari Ini geng Solo. Solo lah ini ya, geng Solo. Iya, geng Solo lah ini ya betul kata Mas Hersu, dan kemudian Pak Agus Subianto itu sebagai Dandim ya Mas Hersu kalau Ya, di betul. Dandim Surakarta pada tahun yang sama begitu. Belum lagi Pak Hadi Cahyanto ya, tapi dia sudah melejit lebih dulu begitu kan, dulu sebagai Ya, Dandim begitu. Nah, ini kemudian Pak Agus Subianto naik menjadi Danrem ya di Bogor. Dan ini dalam arti kan juga Pak Jokowi juga rumah ya sehari-hari di sana di ya, Istana di Bogor begitu sana ya. Bogor. Ya, jadi adalah secara teritorial itu adalah mengurusi keamanan dari presiden selama ini, dan kemudian sekarang dia menjadi Kasat. Jadi circle dari Pak Jokowi kita sudah bisa melihat bahwa yang dulu ada di Solo sekarang adalah naik ke tingkat nasional. Jadi dari Pak Listio Sigit, kemudian Kasat Pak Agus Subianto juga, dan kemudian juga yang lain-lain. Kalau seandainya misalnya BIN ini juga diganti, ini memang Ya, betul-betul Pak Jokowi jauh lebih rapih dibandingkan ini ya, dibandingkan Pak SBY dalam menyiapkan orang-orang Hmm, dia ya, lingkaran dekatnya itu. hmm, Kalau zamannya Pak Jokowi semua orang yang pernah dekat dengan dia semua udah dapat kedudukan tinggi semua. Ya dimulai Pak Listio Sigit sudah jadi Pak Hadi Cahyanto, Pak Listio Sigit kan gitu hmm. kemudian dia. Dan kemudian sekarang Agus Subianto. Kalau zamannya Pak SBY itu bahkan ada ajudannya kalau nggak salah sekarang baru masih masih bintang satu, dan Hmm, karena dianggap hmm. orangnya Pak SBY nggak naik-naik lagi pangkatnya itu gitu. Iya ya, mungkin ada yang bisa mengatakan dia lebih rapi, tapi juga ada yang mengatakan lebih cuek, begitu ya Mas Hersu. Ada juga yang bilang juga apa ya, menabrak begitu, karena Ya, ya pengertian rapi itu artinya betul-betul ini konotasinya netral banget ya, bukan berarti itu pujian ya. Kalau disebut rapi itu maksudnya dia betul-betul menyiapkan itu dengan sangat cermat gitu, bagaimana membangun kekuasaan itu. iya iya, dan itu juga banyak tidak disadari oleh orang pada umumnya begitu, termasuk Iya, maksud ada tampil Pak gugatan di Jokowi. MK. Iya, Iya, ada gugatan di MK, orang baru kemudian sadar bahwa oh ini serius, makin makin ke sini iya, iya, ternyata iya, memang betul-betul serius. iya. Jadi ya kemudian orang nggak salah juga kalau menyebut apa ini perkawinan itu kan namanya jodoh kan, kalau dulu disebut gitu kan, nggak namanya jodoh itu nggak bisa diatur-atur karena kebetulan dia ketua Mahkamah Konstitusi dan kemudian tiba-tiba jatuh cinta sama adiknya Pak Jokowi, masa dilarang kan begitu dulu kan perdebatannya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini betul-betul efektif, dan ini mengingatkan pada tradisi raja-raja Jawa dulu kan, Hmm. kekuasaan itu dibangun melalui perkawinan politik semacam itu kan gitu ya. Iya, apalagi sempat ada yang rame begitu narasi bahwa Pak Anwar Usman ya tidak tahu bahwa Ibu Idayati itu adalah adik dari Pak Jokowi, begitu kan Mas Herssu? Ya Iya, nggak mungkin lah ya kan. Yang nggak tahu iya. itu adalah pedagang durian di Bangka, itu nggak tahu kalau Ibu Hidayati itu adiknya Pak Adik Pak Jokowi. Jokowi, dan nggak tahu kalau Pak Anwar Usman itu adik iparnya Pak Jokowi gitu kan, ada video yang beredar. Iya, iya, ya. Dan untuk nextnya apa lagi? Mungkin kalau saya melihat naga-naganya ya belakangan dari PSI gitu, dari PSI yang di Jawa Tengah sudah mulai menyebut nama Kaisang uh, untuk Benar. diusung ya menjadi Gubernur Jawa Tengah begitu kan. Terus kemudian juga Bobby begitu rencananya. Tapi Bobby sampai saat ini kita belum mendengar suaranya ya. Tinggal Cuman waktu yang saja lah Mbak, saya kira soal iya waktu. betul. Tapi Hanya gini lah, belakangan ya. Kalau belakangan saya terakhir. kalkulasinya Gibran, Kaisang mungkin lebih mungkin di DPR gitu ya, karena ini cocok mainnya di nasional lah gitu kalau di gitu gitu. Iya, iya. Tapi kita ingat loh Mas Ersu, Gibran ketika itu mengatakan bahwa Kaisang ini kecenderungannya lebih tertarik kepada jabatan Eksekutif ya. eksekutif. Iya, Betul, iya bisa jadi. jabatan eksekutif begitu. Apakah dia akan menggantikan sebagai wali kota Solo dulu sebagai awal begitu Enggak ya? dong, ini Atau udah, langsung gubernur begitu. ya ini udah tak, nggak mungkin dia wali kota lah. Kalau dia kan sekarang pimpinan nasional, lihat aja tuh. Kelasnya udah tinggi ya gitu ya. Iya, posisi Ketua dia, umum partai gitu. ketua umum partai ya, seperti itulah. Oke, bagi Hmm, kita hmm, akhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak. hmm, Kita hmm, ketemu hmm. lagi dan ini politik makin asik. Kita masih pamit ya, bagi saya sebenarnya. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.